Kita sering dengar soal deforestasi, tapi kita jarang nanya, siapa yang sebenarnya salah? Di video ini, saya mau ajak kalian buat lihat lebih dalam. Karena di balik rusaknya hutan Halimun Salak, ada konflik kepentingan yang jauh lebih rumit dari sekedar manusia merusak alam. Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 2003, Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengalami deforestasi yang terus-menerus. Perambahan lahan terjadi akibat ekspansi pertanian, pertambangan emas skala kecil ilegal, dan pembangunan infrastruktur. Di dalam kawasan ini bermukim masyarakat adat Kasepuhan, komunitas yang telah mendiami wilayah ini sebelum penetapan Taman Nasional. Di posisi dilematis antara mempertahankan hak-hak adat dan tuntutan konservasi oleh negara. Dari perspektif sosiologi lingkungan, kasus ini dapat dianalisis menggunakan political ekologi dan teori konflik. Setidaknya terdapat 3 kelompok kepentingan yang berbenturan. Yang pertama, negara melalui Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang bertugas menjaga konservasi. Yang kedua, masyarakat adat Kasepuhan yang bergantung pada hutan secara kultural dan ekonomi. Dan yang ketiga, aktor eksternal seperti perusahaan tambang dan pengembangan wisata yang mengincar potensi kawasan tersebut. Konsep environmental justice yang dikembangkan Robert Bullard pada tahun 1990 relevan di sini. Karena ketidakadilan lingkungan terjadi ketika kelompok marginal menanggung beban kerusakan yang disebabkan oleh pihak yang lebih berkuasa. Negara sering mengkriminalisasi praktik pertanian, padahal secara historis mereka yang menjaga kelestarian hutan tersebut. Dalam perspektif Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 53 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Konsep Khalifah fil Ardo ini menegaskan bahwa manusia mengemban amanah untuk menjaga bumi, bukan untuk mengeksploitasinya. Kerusakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah cerminan kegagalan menjalankan amanah tersebut. Secara filosofis, Arne Naes melalui konsep Deep Ecology pada tahun 1973 menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik di dalam kepentingan manusia. Pendekatan antroposentris yang menempatkan alam semata sebagai sumber daya ekonomi adalah akar dari krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak menunjukkan bahwa kerusakan hutan bukan semata-mata masalah teknis, melainkan masalah sosial, politik, dan moral. Diperlukan pendekatan holistik, pengakuan hak-hak masyarakat adat, penegakan hukum keadilan terhadap aktor korporasi, serta internalisasi nilai agama dan kearifan lokal dalam tata kelola lingkungan. Sebagai calon inspektur lingkungan, kita dituntut peka terhadap dimensi sosial di setiap persoalan ekologis, karena lingkungan yang sehat hanya bisa terwujud dalam masyarakat yang adil. Saudara, Kementerian Kehutanan bersama dengan Keberadaan TNI deretan menggelar tenda operasi biru di gabungan kawasan pada Taman Pemirsa, Nasional citra Gunung satelit Halimun Google Salak Maps menunjukkan